Pernah kepikiran gak sih, kalau di balik setiap lagu yang kita dengerin setiap hari, sebenarnya ada sebuah dunia yang tersembunyi? Nah, hari ini kita bakal coba masuk ke dunia itu. Kita akan bongkar gimana musik sebenarnya jadi semacam rekaman cara kita semua melihat dunia. Coba deh ingat-ingat sebentar. Lagu apa yang terakhir kamu putar? Mungkin pas di jalan atau sambil kerja tadi. Kelihatannya sih pertanyaan sepele ya. Tapi ternyata pilihan itu sama sekali nggak sepele loh. Lagu yang kamu pilih itu semacam pernyataan, sebuah koneksi ke sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar nada yang enak didengar. Yuk, kita bedah artinya bareng-bareng. Nah, ini dia intinya. Musik itu nggak pernah muncul gitu aja dari ruang hampa. Enggak. Musik itu cerminan langsung dari denyut nadi sebuah masyarakat. Ya, kebiasaan kita, kepercayaan, bahkan konflik dan harapan-harapan kita. Jadi, kalau kita mau benar-benar ngerti musik, kita juga harus ngerti masyarakat yang menciptakannya. Oke, kita mulai dari sini dulu ya. Gimana musik secara tradisional itu jadi semacam lem perekat yang menyatukan sebuah komunitas. Coba deh lihat ini. Di banyak kebudayaan tradisional, musik itu bukan sekedar hiburan. Sama sekali bukan. Musik itu bagian penting dari momen-momen paling krusial dalam hidup. Dari upacara kelahiran, festival panen, pernikahan, sampai prosesi pemakaman. Musik itu ibarat benang yang merajut kita semua jadi satu. Nah, lewat pengalaman mendengarkan musik bareng-bareng inilah, musik jadi kayak guru. Tanpa perlu buku teks, musik ngajarin kita soal harmoni, soal kebersamaan, dan iya, soal di mana sih posisi kita di alam semesta ini. Sekarang, kita coba gali lebih dalam lagi. Gimana kalau ternyata struktur musik itu sendiri bisa ngebongkar ideologi inti dari sebuah masyarakat? Perhatiin deh perbedaannya. Di satu sisi, ada musik yang lahir dari nilai kita. Contohnya kayak gamelan, di mana setiap instrumen itu setara, saling melengkapi, gak ada satu pahlawan pun. Tapi di sisi lain, ada musik yang nonjolin banget nilai aku. Seorang gitaris yang virtuoso, seorang vokalis yang jadi superstar. Ini bukti kalau musik itu bukan cuma soal nada, tapi juga cerminan cara kita berpikir. Nah, sekarang coba deh intip lagi playlist kamu, isinya lebih banyak lagu dengan solois yang menonjol, atau musik yang rasanya kayak sebuah percakapan ansambel yang rame-rame. Ini jadi refleksi pribadi yang menarik kan? Oke, kita geser lagi ya. Sekarang kita lihat gimana musik juga berfungsi sebagai catatan sejarah, yang seringkali justru menangkap cerita-cerita yang dilewatkan oleh catatan-catatan resmi. Musik itu jadi tempat kita nyimpen emosi kolektif. Dia merekam suara-suara perlawanan, harapan-harapan besar, dan kesedihan yang seringkali nggak ditulis di buku sejarah. Musik itu semacam arsip hati nurani sebuah masyarakat. Bob Dylan pernah bilang, dan ini dalam banget. Katanya, sebuah lagu itu adalah sesuatu yang bisa berjalan sendiri. Artinya, lagu itu punya kehidupannya sendiri. Ia bisa bergerak melintasi zaman, membawa pesannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan di era digital sekarang, lagu itu nggak lagi cuma berjalan, dia bisa lari secepat cahaya. Tapi, kemudahan ini justru membawa kerumitan baru. Gimana teknologi mengubah peran musik di dalam budaya kita? Nah, disinilah konfliknya mulai terasa. Di satu sisi, teknologi itu keren banget, bisa membuka ruang buat perjumpaan budaya yang luar biasa. Tapi di sisi lain, ada resiko penyeragaman. Musik diproduksi bukan lagi karena ada kebutuhan budaya, tapi karena tuntutan logika pasar. Pernah sadar nggak kenapa banyak lagu sekarang intronya pendek banget, terus langsung ref? Yaitu dia, biar nggak di-skip di platform streaming. Itu logika pasar. Ini pertanyaan yang penting banget di zaman sekarang. Waktu kamu ngeklik play di playlist yang dibikinin otomatis, siapa sih yang sebenarnya lagi milihin soundtrack buat hidup kamu? Grafik ini nunjukin pergeserannya dengan jelas banget. Dulu, yang mendorong musik lahir itu kebutuhan budaya. Sekarang, lihat deh, pasar yang mendominasi. Pertanyaan besarnya adalah, bisakah kita di masa depan membawa musik kembali ke ekspresi yang benar-benar otentik dan jujur? Terus gimana dong caranya kita bisa bertahan di dunia musik yang makin kompleks ini? Jawabannya sebenarnya simpel. Kita harus mengubah cara kita mendengarkan. Seperti kata Om Iwan Fals, musik itu jujur. Ia akan selalu berpihak pada suara hati. Nah, ini dia yang membedakan. Musik yang lahir dari kejujuran, bukan dari algoritma, mungkin nggak selalu jadi nomor satu di tangga lagu, tapi maknanya bisa bertahan selamanya. Ini dia yang bisa kita lakukan. Kita bisa melatih diri jadi pendengar yang lebih kritis. Jadi, kita nggak lagi cuma nanya, aku suka nggak ya lagu ini? Tapi mulai bertanya, lagu ini lagi coba cerita apa sih? Pada akhirnya, ini tujuan kita.
Mengubah aktivitas yang tadinya cuma buat hiburan, jadi sebuah proses membaca realitas sosial. Melihat musik sebagai sebuah cermin di mana sebuah masyarakat bisa mengenali dirinya sendiri. Jadi, lain kali kamu menekan tombol putar, coba deh berhenti sejenak dan bertanya, cerita apa yang bakal aku dengarkan kali ini? Sekarang kamu punya alatnya. Kamu nggak lagi cuma dengerin melodi, tapi kamu juga bisa mendengar denyut nadi sebuah kebudayaan. Selamat mendengarkan.